Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita hari ini nyantai dikit ya. Gue bahas dikit soal prediksi harga Bitcoin untuk jangka pendek, dan gue nanti habis ini akan bicara panjang lebar. Kenapa gue masih percaya bahwa bull market ini belum berakhir gitu ya. Jadi gue akan jelaskan, gue udah coba research sedikit kenapa gue percaya ini belum berakhir. Gue percaya ini hanya shake out biasa aja, dan ini cenderung sangat manipulatif ya, terus terang aja. Kenapa sangat manipulatif? Karena gue bilang banyak yang sengaja membuat harga di down supaya mereka bisa beli murah ya, supaya kita para rakyat jelata ini ya kan ngejual bitcoinnya ya, terus ujung-ujungnya mereka retailer besar yang mendapat keuntungan. Oke, gue bilang tadi kita bahas dulu chart Bitcoin dikit. Ini di 1 hour gue melihat ini Bitcoin membentuk pola descending triangle ya, which is ini lagi-lagi pola bearish ya, pola bearish lagi dibentuk oleh Bitcoin. Tapi nggak tahu ini lagi coba breakout, kita lihat, nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu ini kalau breakout berarti ini double bottom ya. Tapi kalau ini turun lagi, kemungkinan besar ini mau jadi apa tadi, ascending triangle ya. Turun begini dia bisa turun lagi, lanjut turun lagi ke bawah, bisa confirm ke spot box kita yang ini ya, karena ini cukup pas ya, cukup pas kayak begini ya. Ke bawah sini bisa ke 38k ya, mungkin aja ini terjadi. Dan kalau turun ke 38k, menurut gua harusnya itu udah menjadi titik paling bawah untuk Bitcoin ya, harusnya. Dan kita bisa mengharapkan ada V-shape recovery ya daripada Bitcoin untuk bisa lanjut ke atas. Memang sekarang Bitcoin kalau dalam jangka pendek terlihat bearish ya, udah bearish, banyak PR ya, banyak PR dalam artian banyak resisten yang harus kita tembus ya. Contohnya sekarang kalau ini kita berhasil naik ya, ini kita harus berhasil retest find support di sini ya, baru kita jebol lagi support yang ini, jebol lagi ketemu resisten ini ya. Banyak PR-nya itu istilahnya ya. Terus naik lagi pelan-pelan ke 50k ya, baru bisa pelan-pelan naik gitu ya. Tapi kalau ada bull masuk mah ini sebenarnya bukan apa-apa ya, paling resisten yang paling berat sebenarnya di 50k ini ya, 50k, lalu again nanti di 58k, itu menjadi resisten yang berat ya. Kalau all time high sebenarnya justru nggak terlalu berat menurut gua. Kalau kita saja jebol 58k ini kemarin nih, kalau berhasil jebol ini aja nih ya, gue yakin banget ini kita udah lagi di all time high. Tapi gara-gara banyak sentimen negatif ya, harganya turun lagi ya. Paling itu aja untuk Bitcoin ya, singkat aja. Kita perlu perhatikan descending triangle ini doang ya. Kita lihat dia mau breakout ke arah mana. Menurut gue ini kemungkinan besar mau turun ya, kemungkinan ya. Gue nggak bilang ini pasti turun, tapi ini kemungkinan besar sih kayaknya mau turun gitu. Oke, gue rasa itu aja ya. Gue nggak banyak bahas koin hari ini. Gue mau bahas soal fundamental ya, fundamental Bitcoin. Kenapa gue percaya Bitcoin dalam jangka panjang ya, at least dalam beberapa bulan ke depan harusnya masih bisa naik ya. Kenapa? Karena selain yang regression band yang waktu itu gue cerita ya, ingat kita punya indikator ini, regression band ya, hapus dulu, sorry lupa, regression rainbow ya. Selain kita punya yang ini ya, ingat kita belum menyentuh upper band daripada ini ya. Kita lihat ya, yang waktu itu gue bilang kalau kita menyentuh atas ini, kita kemungkinan besar mengalami rejection ya, mengalami rejection. Nah, terjadi di 2011 pas Bitcoin baru lahir ya, dia langsung pump dan menyentuh ini, lalu dia dump, lalu dia pump lagi 2013,
2017 ya, siklus Bitcoin ya, dan ini kita sekarang sedang mengalami siklus yang keempat ya. Ini pertama, kedua, ketiga, dan ini kita sekarang yang keempat. Nah, kita lihat kita belum menyentuh atas, tapi kita lagi turun, dan sekarang lagi mencoba titik tengah daripada band ini ya, lagi coba istilahnya retest support lah istilahnya, apakah support ini bisa bertahan gitu ya, dan kita naik lagi habis ini menurut gua ya. Kapan ini kira-kira berakhir? Waktu itu gue sempat kasih prediksi ya, kalau nggak salah kira-kira di awal Oktober sampai akhir September gitu, kira-kira itu bisa terjadi blow off top, dan menurut gua Bitcoin udah mencapai titik panasnya di situ ya. Nah, kita anggaplah di akhir September gitu, akhir September. Nah, target Bitcoin gua sebenarnya secara pribadi di 200.000 ya, 200.000 ini ya, bisa ini ya, jangan bilang nggak bisa ya. Ini di 20 Septemberan ini menjadi titik istilahnya target gua ini ya, untuk mengamankan Bitcoin ya, bisa kita jual sebagian, karena setelah menyentuh ini kemungkinan besar kita akan koreksi ya, koreksinya lama ya, bisa sekitar 2 tahun baru kita naik lagi pelan-pelan seperti ini, dan di cycle berikutnya menurut gua bisa banget kemungkinan kita mencapai ya 800.000k gitu, udah mungkin banget kok ya. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa Bitcoin setiap 4 tahun itu, 3 tahun, 4 tahun itu selalu mengalami bull cycle gitu ya, super cycle orang sebutnya, diikuti dengan alt season ya, altcoin gitu. Jadi sebenarnya yang penting tuh memang Bitcoin gitu ya, dimanapun juga yang penting adalah pionirnya. Koin-koin lain oke lah, bagus, fundamental bagus, projectnya bagus, ada sponsor kuno gini segala macem ya, blockchainnya lebih cepat, lebih apa, tapi tetap aja ujung-ujungnya Bitcoin ya, tetap dia adalah leading the show istilahnya ya, kalau nggak ada dia ya tetap susah. Nah, sebenarnya kenapa gue bilang kenapa selalu terjadi 4 tahun sekali, sebenarnya jawabannya adalah Bitcoin halving ya. Bitcoin halving itu apa? Bitcoin halving itu istilahnya adalah waktu yang dipakai yang Bitcoin untuk melakukan halving gitu. Gue bukain datanya ya. Nah, Bitcoin pertama kali launching 3 Januari ya, lalu halving pertama 28 November 2012, 9 Juli, dan terakhir yang udah kita lakukan ya, yaitu di Mei 2020, yang sekarang Mei 2021, berarti udah 1 tahun dari halving gitu ya. Nah, biasanya setelah halving Bitcoin itu harganya akan melompat, karena halving ini karena istilahnya kalau yang miner itu ya, jadi difficulty untuk mining itu naik 2 kali lipat gitu istilahnya, jadi menyebabkan harga Bitcoin tuh makin sulit ditambang gitu, jadi kan inflasinya berkurang setengahnya gitu ya istilahnya. Jadi itu yang memicu harga Bitcoin untuk naik, dan secara keseluruhan cryptocurrency yang lain naik gitu ya, karena kan banyak pairing dengan Bitcoin gitu ya. Nah, sekarang gue akan mulai dengan gambar ini. Ini contoh ya, ini Genesis block ya, pertama kali Bitcoin lahir, gue bilang tadi itu ya. Ini ada bull market, ini fasenya selalu sama ya, fase bull market, bear market, akumulasi, ekspansi, dan reakumulasi ya. Karena ini Genesis block, jadi ini rentangnya nggak terlalu lebar ya, jadi nggak berapa lama langsung halving dia. Ini halving ya, ini garis tebal hitam ini adalah posisi halving. Halving pertama, kedua, dan ketiga yang kita jalani barusan kemarin ya. Ini halving ketiga kita sekarang posisinya kurang lebih lagi di sini nih ya, pertengahan 2021 gitu kan ya. Memang udah mau mendekati akhir dari bull market, makanya gue bilang di akhir September itu kan akan terjadi blow off top gitu ya. Nah,
Kita lihat bull market yang pertama ya, naik, bear, akumulasi, ekspansi ke atas, akumulasi balik. Ini istilahnya persiapan terakhir sebelum bull run ya, sebelum akumulasi, sebelum halving. Dan bull market ini biasa institusi terus pemain-pemain kripto yang udah pinter gitu ya, udah ngerti itu, dia akumulasi banyak Bitcoin di sini. Nah, karena dia tahu habis halving harga bakal spiking gitu ya. Dan sama ya, seperti ini, bull, bear, akumulasi, ekspansi, akumulasi ya, kayak begitu. Ini yang terakhir yang paling terkenal kemarin itu ya, yang spike sampai 20k itu ya, bull market terakhir itu. Lalu bear market sampai corona dump ya, baru akumulasi balik, ekspansi dikit, barunya akumulasi. Dan sekarang kita masuki halving yang ketiga atau bull market keempat gitu ya. Next, nah sekarang bagaimana kita bisa menentukan kapan bull market itu berakhir ya? Kan pertanyaan kan begitu ya. Jawabannya ya seperti ini caranya ya. Mereka mengukur dari dump paling bawah, dari sebelum halving ya. Ini dump, posisi dump paling bawah dari all time high sebelumnya ya. Misalnya kalau all time high, ini kan dumpnya nih ya. Mereka mengukur dari dump sampai halvingnya berapa hari gitu. Dari dump sampai halving berapa hari, ketemu ini 375 hari. Lalu mereka taruh lagi angka yang kurang lebih mirip. Nah, itu ketemu blow off topnya tuh persis ya. Kita lihat seperti ini ya. Istilahnya jarak dari sini ke sini, dari titik terendah sampai ke halving 370 hari. Nah, blow off topnya akan terjadi kira-kira 750 hari juga, sama gitu loh ya. Cukup unik gitu ya. Jadi ini terjadi blow off top kurang lebih seperti itu ya. Lalu sama untuk berikutnya, mereka ngukur dump terakhir titik paling bawah berapa, oh di sekian, ini low-nya ya, low-nya. Lalu mereka tarik ke halving berikutnya 500 sekian hari, ditarik lagi, sama ketemu blow off topnya kurang lebih di sekian ya. Nah, berikutnya kita jalani sekarang ini kawan-kawan ya. Jadi dari halving ini ke halving ini, titik paling rendahnya mana? Ini gitu ya, yaitu waktu corona dump, April corona dump itu ya. Corona dump itu bukan corona dump ini ya, berarti ini titik ini sebelumnya, sorry gue tadi lupa, ini corona dump bukan yang titik terendah ya, sorry. Yang ini tahun 2019an ditarik ke halving yang barusan kita jalani itu Mei 2020 ya. Lalu mereka, para ahli memperkirakan bahwa blow off top berikutnya atau peak berikutnya akan terjadi di 9 September. Oke lah, mau sampai tanggal 9 gitu ya. Wah, kan ini kurang lebih 2% less gitu ya. Jadi istilahnya ini berapa hari dikurangin 2%. Ini berapa hari dikurangin 2%, ini berapa hari dikurangin 2%, ketemunya angka ini gitu. Itu dibilang cocok logi ya boleh, tapi nyatanya market udah melakukan cycle itu 2 kali ya, bahkan 3 kali gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan para ahli dan istilahnya para pemain kripto masih sangat optimis bahwa ini masih akan lanjut ke atas ya. Memang para secara technical analysis ini tuh udah bear trend ya, ini udah bear ya. Gua nggak akan bilang oh ini masih bullish lah, masih apa, enggak gitu ya. Tapi memang secara kita pikir aja bahwa ini bisa aja terjadi market manipulation gitu ya. Ini kalau secara teknikal tadi gue bilang ini positif, ini memang ini bear gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ini masih ada peluang yang sangat besar gitu. Kita lihat di bull run yang ini banyak sekali dip ke bawah ya. Gue buka gambar berikutnya. Nah, di tahun 2017 saja yang benar-benar hype yang luar biasa itu, di mana Bitcoin naik dari sekitar 600-700 gitu ya, naik sampai 20k yang waktu itu benar-benar heboh.
ini berapa kali terjadi dip ya, 30%, 30%, 40, 40, 30 terakhir ya. Ini aja terjadi banyak ya. Dan anggaplah kita sekarang berada di titik ini. Ya. Kita sekarang berada di titik ini kalau menurut gua. Ada yang bilang kita di sini ya, tapi kok gua bilang kita udah di sini sekarang ya. Kita udah di sini. Kita ada satu kenaikan kedua yang gak kuat, dan akhirnya kita lagi turun gitu ya. Ini juga head and shoulder gitu ya. Menurut gua kita lagi berada di posisi ini ya. Kita, menurut gua kalau kita bisa berhasil bertahan, kita akan naik lagi, dan akan ada dump berikutnya, dan akan ada rally yang terakhir menuju blow off top kita yang ini ya. Menurut gua seperti itu, dan di blow off top yang ini menurut gua kita akan mencapai target kita yang ini, akan mencapai target kita yang 20k tadi ini ya. Udah gua hapus ya, itulah intinya ya. Nah ini ya, ini kalau dibandingkan seperti ini, ini kan halving ya, halving ini Genesis block, ini halving pertama, dua, ketiga. Nah bahwa kita lihat akan ada spike yang luar biasa ya, spike yang luar biasa, di mana terjadi spike, ini spike, dan kita sekarang lagi spiking ke arah sini nih ya. Memang kita nggak akan sebesar ini ya, ini chartnya agak lebay ya, tapi kan kita di pertengahan Mei ini ya, pertengahan 2021, kita kira-kira posisinya di sini ya. Kita paling nggak akan spike ke sini ke 200k ini ya. Akhir ini kita akan spike ke sini, baru kita akan mulai turun gitu. Nah kayak gini ya, kalau diambil rata-rata ya, ini halving yang pertama 2013, kalau dibuat grafik logaritmik gitu ya, logaritmik karena kenaikan Bitcoin kan logaritmik gitu ya. Kalau dibuat logaritmik, misalnya 2013 itu terjadi sekarang misalnya ya, misalnya doang, berarti harga Bitcoin tuh udah mencapai hampir $1 juta. Ibaratnya kalau di logaritmik ke harga sekarang gitu ya. Nah kalau di 2017 punya Bitcoin bisa mencapai $300.000 gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau menurut gua, kita sekarang kan udah di kuartal akhir, kuartal kedua nih, kita kurang lebih udah di sini ya. Berarti kita kan masih di sekitar sini nih. Kita nggak akan spike setinggi ini terus terang ya, karena untuk perlu naik sampai berpuluh-puluh kali lipat kan perlu dana yang besar ya, market cap yang besar. Menurut gua kita nggak akan spike segini hebohnya, enggak ya, itu juga realistis aja. Menurut gua kita akan naik paling nggak mengikuti ini dan tutup paling nggak di 20 ribu ya. Kita akan sedikit di bawah ini, kalau gua bilang sekitar 20.000k baru kita akan turun ya. Nah ini ya, ini yang sedang kita jalanin. Kita adalah yang garis merah ini, garis hijau adalah yang pertama tahun 2013, terus garis oranye adalah 2017 ya, dan yang biru ini garis mediannya. Orang pada tarik garis median ya, kalau gua kayaknya kita tahun ini kali ini akan sedikit lebih di bawah dikit ya. Ini dihitung dari first breakout daripada previous all time high. Jadi maksudnya gini, tahun 2013 ini bull cycle-nya itu hampir mencapai 40 kali lipat, angka 40 ini ya, hampir mencapai 40 kali lipat daripada all time high sebelumnya gitu loh, intinya gitu ya. Kalau yang 2017 dia mencapai ya, anggaplah ini angka 16 gitu ya, 16 kali lipat daripada all time high sebelumnya gitu ya. Nah di bull cycle yang ini menurut gua paling enggak kita mencapai 8 kali menurut gua. Jadi kita kan dari sini ya, kita paling enggak spike sampai sini, atau bisa aja 10 kali lipat, bisa aja ya 10 atau bahkan 15 ya, paling enggak 8 lah, minimal 8 atau 10 kali all time high sebelumnya, berarti 200.000 pas ya. Atau kalau 8 kali lipat berarti adalah 160.000 ya, boleh juga diantara dua itu ya. Jadi 160 terus 200.000k itu ya, kita spike ke sini baru kita akan turun gitu ya. Menurut gue seperti itu. Dan kita teman-teman lihat ya,
buat teman-teman yang udah beli di misalnya 20k atau bahkan 15.000 ya, itu benar-benar udah rezeki nomplok. Kita lihat aja, Bitcoin tuh nggak bakal turun ke bawah harga all time high sebelumnya gitu loh ya. Kita lihat aja, mau seturun apapun itu nggak akan turun ke bawah all time high sebelumnya. Paling bawah juga cuman masih di atas 2 kali. Ini anggap aja 3 kali lipat ya. Misalnya di sini harga 600, dia spike kan sampai 20.000, turun masih 3 kali lipat. Artinya berapa? Berarti 700 kali 3 masih 2100 gitu loh ya. Jadi teman-teman kemarin misalnya anggap udah beli di 15k, 20k lah gampang ya, 20k. Dia spike sampai 10 kali, 200.000 ya. Lalu turun. Paling turun sampai 2 kali gitu ya. Paling turun sampai 2 kali doang. Dia nggak akan turun jebol minus, atau ini maksimal tuh cuma 0,8, artinya turun 20% gitu ya. Ini pernah memang terjadi turun sampai 0,8, tapi menurut gua highly unlikely lah. Kita lihat ya, 2 siklus sebelumnya itu cuma mencapai paling rendah 3 kali sebelumnya doang, 3 kali all time high sebelumnya ya. Anggaplah kita turun sampai 2 kali all time high sebelumnya, berarti masih turun maksimal ke 40k men gitu loh ya. Kita naik sampai 30k 200.000k ya, turun bear market. Oke lah, bear market kita merem aja, kerja kayak biasa aja ya, kerja kayak semula, kecuali full time trader ya, kerja kayak biasa aja. Paling turun ke 2 kali men gitu ya, kita masih profit. Kita tunggu bull cycle berikutnya, dan itu bisa lebih gila gitu loh ya. Itu menurut gue sih, pandangan gue sih kira-kira seperti itu ya. Untuk Ethereum sama aja ya, Ethereum itu sama kayak Bitcoin ya. Ini Ethereum 2017, ini Bitcoin 2017 ya. Ethereum kenaikannya 100 kali lipat daripada all time high sebelumnya ya. Kalau Bitcoin kan 16 kali, Ethereum tuh hampir 100 kali lipat gitu loh ya. Maka itu tahun 2017 mining Ethereum kan gila-gilaan ya, karena ya ini price-nya spiking seperti ini. Dan kita lihat penurunan harga Ethereum, paling turun sampai 6 kali lipat daripada sebelumnya doang gitu ya. Jadi anggaplah ini Ethereum sekarang gitu ya. Ethereum anggaplah dia akan spike ya 10 kali lipat lah dari all time high sebelumnya ya. All time high sebelumnya dari Ethereum berapa? Kan sekitar berapa ya? Kok gue lupa ya, 1600 itu ya, 1700, 1800 gitu ya, kali 10 kali lipat. Anggaplah di cycle ini Ethereum bisa mencapai 15k gitu, atau 8 kali 15k lah intinya ya. Nah kalau misalnya turun, paling turun ke ya 4k gitu loh Ethereumnya ya. Jadi teman-teman yang udah beli Ethereum misalnya di 2000k ya, di 2000 dolar itu, kalau gue bilang hold aja men ya. Menurut gue sih nggak perlu panik ya. Di cryptocurrency ini sejarah udah membuktikan, memang sejarah Bitcoin ini baru 10 tahun ya, baru 3 kali 4 kali cycle seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau hold ya, gue bukan financial planner ya, tapi kalau gue pribadi, ini gue pribadi gue hold Bitcoin ya, atas karena alasan ini baru 2 koin ya, baru Bitcoin, baru Ethereum. Kita belum bicara koin-koin lain ya. Tapi 2 koin ini adalah leader lah ya, istilahnya Bitcoin adalah benar-benar rajanya, Ethereum tuh perdana menterinya gitu ya. Kalau nggak mau dibilang ratu, ini perdana menteri. Jadi kemana rajanya pergi, perdana menteri pasti ikut dan menjalankan perintah rajanya ya. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Moga-moga teman-teman suka konten kali ini. Cukup panjang lebar gue jelaskan ini semua ya. Kalau gue pribadi, sekali lagi ini pendapat pribadi gue mau hold ya, karena gue masih percaya sampai di akhir September ini kita akan melihat sebuah blow of top yang besar, yang benar-benar besar gitu ya. Teman-teman kalau mau jual silakan, gue nggak akan berani juga jamin 100% duit Anda ya kan. Kalau gue pribadi, ingat ya, gue pribadi gue hold gitu ya. Mungkin kita sekarang berada di fase ini ya, dan 40% ini ya.
Kita lihat bagaimana waktu itu masyarakat juga panik. Ini dam ini kalau nggak salah terjadi gara-gara McAfee ini ya. Kalau nggak salah yang ini atau ini ya McAfee ya. Kalau kita tahun ini kita mengalami si Elon Musk ya. Istilahnya kayak gitu, sama aja sebenarnya ya, hampir sama, sejarah berulang gitu ya, tidak ada yang baru di bawah kolong kaki langit ini, kata Amsal ya, kata pengkhotbah maksud gua. Oke, gua rasa itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh like, comment, dan subscribe. Boleh di share juga video ini, menurut gua video kali ini cukup penting ya, cukup unik. Jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk atau belajar cryptocurrency, menurut gua ini bisa memberikan insight bagi kalian, paling nggak bisa memberikan ketenangan lah ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk hold Bitcoin lebih lama lagi, paling nggak sampai September. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.